Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Ayu selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahasan materi dari indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Nah, dari kelompok 9 sendiri ada 3 anggota, yaitu yang pertama Syihab Rifki Hazami dengan NIM 23101120663. Lalu ada saya sendiri, Zahwa Rashandra Hafid dengan NIM 23101120755. Lalu ada Sanli Doresga Simanjuntak dengan NIM 23101121196. Mungkin langsung masuk kepada materi inti, yaitu mengenai indirect holding. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari indirect holding sendiri. Nah, lalu apa sih indirect holding itu? Indirect holding atau kepemilikan tidak langsung adalah struktur kepemilikan di mana perusahaan induk atau parent company mengendalikan suatu anak perusahaan atau subsidiary melalui satu atau lebih dari entitas anak lainnya yang bertindak sebagai perantara. Nah, dalam struktur ini tuh kontrol tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui rantai kepemilikan seperti itu. Lalu bagaimana sih analogi atau penjelasan lebih mudahnya? Di sini ada contoh yang di mana tuh contohnya ada perusahaan A yang memiliki 70% saham di perusahaan B dan perusahaan B ini tuh memiliki 60% saham di perusahaan C. Maka perusahaan A ini memiliki kepemilikan tidak langsung atas perusahaan C melalui perantara dari perusahaan B seperti itu. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara direct holding atau kepemilikan langsung dengan uh, indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Nah, untuk aspek dari perbedaannya ini di sini kami memilih 3 aspek, yaitu dari strukturnya, kompleksitas, dan juga pelaporannya. Nah, untuk aspek struktur sendiri, kalau untuk direct holding itu perusahaan induk menguasai anak secara langsung. Sedangkan kalau untuk indirect holding sendiri, strukturnya itu perusahaan induk menguasai anak melalui perantara perusahaan seperti itu, melalui perantara anak perusahaannya seperti itu. Selanjutnya di sini ada aspek kompleksitas. Nah, untuk aspek kompleksitas ini tuh kalau untuk direct holding sendiri tuh lebih sederhana, sedangkan kalau untuk indirect holding itu lebih kompleks karena melibatkan rantai kepemilikan seperti yang sudah dianalogikan di contoh di slide sebelumnya gitu. Lalu untuk aspek pelaporannya sendiri, kalau untuk direct holding itu dilakukan secara konsolidasi langsung, sedangkan kalau untuk indirect holding itu pelaporannya tuh konsolidasi bertingkat atau multi level seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik utama dari indirect holding. Nah, yang pertama tuh kalau indirect holding tuh memiliki kompleksitas atas strukturnya gitu kan. Di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa strukturnya tuh dapat melibatkan multiple layers atau lapisan ganda. Jadi kayak ada beberapa perusahaan gitu. Lalu di sini ada kemungkinan adanya cross holding ataupun circular holding. Kalau untuk cross holding sendiri tuh kayak kemungkinan adanya perusahaan saling memiliki perusahaan lainnya gitu. Lalu untuk penjelasan circular holding sendiri tuh misalnya kayak eh, kepemilikannya tuh melingkar. Jadi kayak misalnya eh, perusahaan A atau induknya memiliki saham di perusahaan B, tetapi juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan C. Jadi terus di si perusahaan B ini yang anak dari perusahaan A memiliki saham di perusahaan C. Jadi kayak melingkar gitu. Lalu di sini untuk kompleksitas strukturnya memerlukan analisis mendalam untuk menentukan kepemilikan efektif gitu. Lalu selanjutnya untuk karakteristiknya ada pengendalian efektif. Di sini dijelaskan meskipun tidak secara
langsung, tetapi perusahaan induk tetap memiliki pengendalian efektif gitu. Nah, pengendalian ini diperoleh melalui kemampuan mempengaruhi kebijakan operasional ataupun keuangannya. Nah, lalu tingkat pengendalian ini dapat bervariasi tergantung persentase kepemilikan di setiap tingkatnya, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu rantai kepemilikan berlapis. Nah, untuk indirect holding sendiri itu terdapat minimal tiga tingkat entitas. Jadi kayak ada induk, anak satu, lalu ada anak dua gitu. Lalu di setiap tingkat ini memiliki hubungan kepemilikan dengan tingkat berikutnya gitu. Jadi kayak bertingkat gitu. Lalu di sini dijelaskan bahwa pengendalian itu mengalir dari atas ke bawah melalui struktur yang hierarkis. Jadi kayak induk, anak satu, lalu ada anak dua. Seperti itu. Ataupun juga bisa dengan bentuk eh, lingkaran gitu kayak circular holding. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi dari indirect holding. Di sini PSAK 65 yang membahas tentang laporan keuangan konsolidasian juga membahas tentang indirect holding. Nah, di sini tuh mewajibkan konsolidasi penuh ketika kepemilikan induk tuh sudah lebih dari 50%. Lalu diwajibkan juga untuk mengeliminasi transaksi atas entitas. Jadi kayak kalau misalnya ada transaksi antar entitas tuh harus dieliminasi gitu. Misalnya kayak ada piutang, pendapatan, ataupun dividen. Lalu di sini wajib untuk mengungkap hubungan dan juga metode transfer pricing atas entitas perusahaan. Lalu di sini juga indirect holding ini mengadopsi prinsip substansi yang dimana kepemilikan tidak langsung ini perlu konsolidasi jika kontrol efektif sudah terpenuhi begitu. Lalu standar akuntansi yang selanjutnya yaitu IFRS 10, yaitu Consolidated Financial Statement. Di sini dijelaskan bahwa konsolidasi itu berdasarkan tiga elemen kontrol, yaitu yang pertama hak atas return variable, yang kedua kekuasaan atas kebijakan relevan, yang ketiga kemampuan mempengaruhi return. Jadi ada tiga elemen kontrol gitu. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa wajib analisis rantai kendali dan hak suara potensial yang dapat mengubah struktur pengendalian dari si perusahaannya gitu. Lalu di sini ada persyaratan untuk pengungkapan pelaporan dari indirect holding gitu. Untuk struktur kepemilikannya sendiri tuh harus dijelaskan kayak aliran kendalinya, lalu berapa persentase dari kepemilikannya gitu. Lalu juga diwajibkan untuk mengeliminasi transaksinya. Jadi kayak tadi kan dijelaskan juga di PSAK 65 dan juga di IFRS bahwa harus ada eliminasi transaksi internal atau transaksi atas uh, sesama entitas gitu. Lalu juga harus dijelaskan mengenai metode konsolidasinya. Jadi kayak jenis dari metode yang digunakan tuh apa dan juga alasannya kan misalnya si perusahaan ini menggunakan metode ekuitas maka dijelaskan eh, kenapa memilih metode tersebut gitu. Lalu kalau untuk NCI atau non-controlling interest pada pelaporannya itu disajikan secara terpisah dan diungkap secara rinci. Lalu kalau untuk pengungkapan pelaporannya ini tuh ada resiko khususnya yaitu jika ada perubahan di mata uang asing dan juga jika ada ketergantungan di operasional. Tuh. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari indirect holding. Nah, umumnya struktur indirect holding ini tuh terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama struktur induk anak cucu dan yang kedua itu ada struktur afiliasi terkoneksi. Nah, kalau untuk struktur induk anak cucu atau father son grandson ini tuh pengendalian dilakukan secara bertingkat melalui rantai kepemilikan. Nah, bisa dilihat di sini dari ilustrasinya dari father son grandson ini kayak misalnya parent memiliki
kepemilikan saham di perusahaan anaknya yaitu perusahaan A dengan kepemilikan 80%. Lalu perusahaan A memiliki kepemilikan saham di perusahaan B sebanyak 70%. Nah, itu untuk contoh dari struktur induk anak cucu. Lalu kalau bentuk yang kedua yaitu struktur afiliasi terkoneksi atau connecting affiliates. Nah, di sini tuh eh, strukturnya tuh bahwa pengendalian itu diperoleh melalui hubungan kepemilikan silang atau koneksi antar perusahaan afiliasi. Nah, di sini dapat dilihat dari ilustrasinya, misalnya parent memiliki saham di subsidiary A, lalu parent juga memiliki saham di subsidiary B. Jadi kayak misalnya eh, si subsidiary A juga memiliki saham di B. Jadi kayak saling eh, memiliki kepemilikan silang gitu. Jadi kayak saling terkoneksi satu sama lainnya. Nah, lalu di sini saya izin menjelaskan lebih rinci mengenai indirect holding father, son, grandson. Jadi struktur dari induk anak cucu. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dan juga beserta analogi, ilustrasi ataupun contoh soalnya gitu. Lalu apa sih indirect holding struktur father son grandson ini? Yaitu di mana induk perusahaan ini memiliki kendali atas anak perusahaan dan anak perusahaan mempunyai kendali atas perusahaan lainnya. Nah, secara tidak langsung, induk perusahaan mengendalikan atau menguasai perusahaan yang lainnya tersebut dan laporannya itu harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk. Nah, untuk lebih mudahnya itu bisa diingat dengan seperti ini. Kayak misal kalau misalnya ada induk perusahaan memiliki kendali atas anak perusahaan, terus anak perusahaan memiliki kendali atas cucu perusahaan, dan induk perusahaan secara tidak langsung mengendalikan cucu perusahaan. Maka kriteria tersebut itu bisa disebutkan dengan struktur indirect holding father son grandson seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya agar pemahamannya juga lebih mendetail dan juga lebih jelas, di sini ada ilustrasi. Lebih mungkin ini terlihat seperti panjang, tapi ini memudahkan kita untuk mengerti kayak berapa persentase dari kepemilikan si A kepada B, lalu berapa kepemilikan B kepada C, dan berapa kepemilikan saham non pengendalinya gitu. Nah, di sini ada ilustrasi bahwa sebagai contoh, misalnya A memiliki 80% saham di B, sementara B memiliki 70% saham di C. Dengan demikian, A secara tidak langsung memiliki 80% dikalikan dengan 70%, yaitu 56% saham di C. Nah, sisanya sebesar 44% saham C itu dimiliki oleh pemegang saham non pengendali yang terdiri dari 30% kepemilikan langsung oleh pemegang saham non-pengendali C, dan 14% itu kepemilikan tidak langsung yang berasal dari 20% saham non-pengendali di B, dikalikan dengan 70% kepemilikan B di C, maka hasilnya itu kan 14%, seperti itu. Nah, walaupun kepemilikan tidak langsung induk perusahaan atas C adalah 56%, yang menjadi dasar konsolidasi itu bukan semata-mata jumlah persentase kepemilikan langsung atau tidak langsung tersebut, melainkan apakah dalam struktur kepemilikan tersebut induk perusahaan memiliki kendali yang cukup untuk mengarahkan kebijakan operasional dan keuangan cucu perusahaan. Nah, hal ini berarti konsolidasi laporan keuangan C tetap dilakukan karena kendali A atas B dan B atas C sudah cukup menunjukkan adanya pengendalian secara keseluruhan. Nah, bahkan jika misalnya B hanya memiliki 60% saham di C, sehingga kepemilikan tidak langsung A atas C menjadi 40%, 48%, yaitu 80% dikalikan 60%, maka laporan keuangan C itu tetap harus dikonsolidasikan. Hal ini karena dalam struktur tersebut, meskipun kepemilikan tidak langsung A atas C kurang dari 50%, B tetap mengendalikan C melalui kepemilikan mayoritasnya sehingga A pada akhirnya tetap memiliki pengendalian terhadap C melalui B seperti itu.
Lalu di sini ada contoh soal dari indirect holding father, son, dan juga father, son, grandson. Nah, di sini disebutkan nih bahwa ada perusahaan Zap Corporation atau Zap Corporation mengakuisisi 80% saham Lux Corporation pada 1 Januari 2022. Lalu, Lux Corporation ini mengakuisisi 70% saham di Bit Corporation pada 1 Januari 2023. Nah, baik investasi Lux di Bit dilakukan pada nilai wajar yang sama dengan book value. Lalu di sini dikasih tahu nih kalau balance sheet dari ketiga perusahaannya pada 1 Januari 2023 segera setelah Lux mengakuisisi 70% saham BIT adalah sebagai berikut. Nah, misalnya kayak untuk asetnya itu totalnya kalau di ZEP itu ada $600, terus $600.000, lalu untuk di Lux ada $300.000, di BIT $150.000, dan juga di liabilities dan juga equities-nya itu sama. Lalu di sini ya, dikasih tahu juga bahwa ketiga perusahaan tersebut itu menghasilkan keuntungan sendiri atau separate earnings dan dividen di tahun 2023. Nah, ini dikasih tahu kayak misal separate earning dari Zep berapa, Lux, dan juga Bitnya. Lalu di sini juga ada dividennya. Nah, di sini kita menggunakan metode ekuitas atau metode equity untuk perhitungan metode konsolidasinya. Nah, dijelaskan di sini bahwa untuk tahun 2023 berdasarkan ekuitas, Lux menentukan pendapatan investasinya dari BIT sebelum Zap menentukan pendapatan investasinya dari Lux. Lalu Lux mencatat investasinya di BIT untuk tahun 2023 dengan entry atau jurnal berikut. Jadi ini adalah pembukuan di Lux. Nah, di sini dijelaskan jurnalnya itu cash pada investment in BIT sebesar 14.000 US dollar. Nah, ini tuh untuk mencatat dividen yang diterima dari BIT sebesar 14.000. Nah, itu untuk perhitungannya tuh 20.000 seperti yang tadi udah dikasih tahu di soal bahwa dividen dari BIT itu ada 20.000. Lalu dikalikan dengan 70% yaitu eh, banyaknya atau persentasenya kepemilikan saham Lux di BIT gitu. Jadi 20.000 dikali 70%. Lalu jurnal selanjutnya yaitu investment in BIT pada income from BIT sebesar 28.000. Nah, jurnal ini tuh untuk mencatat pendapatan dari BIT sebesar 28.000 dan perhitungannya tuh 40.000 eh, 40.000 separate earnings dari BIT dikalikan dengan 70% kepemilikan Lux pada BIT gitu. Jadi didapatkanlah angka 28.000 US dollar. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih Lux pada tahun 2023 adalah 78.000 US dollar, yang dimana pendapatan terpisah di Lux sebesar 50.000 ditambah dengan pendapatan 28.000 dari BIT dan saldo akun investasi BIT pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 119 US dollar, yang dimana saldo awalnya itu kan 105 US dollar, lalu ditambah dengan pendapatan dari BIT Corporation sebesar 28.000 US dollar, lalu dikurangi dengan dividen yang diterima dari BIT juga sebesar 14.000 US dollar. Seperti itu. Lalu untuk uh, jurnal atau entry dari Zep Corporation itu memperhitungkan investasinya di Lux itu seperti ini. Jadi ini pembukuan dari si Zeps gitu. Nah, itu tuh ada cash pada investment in Lux sebesar 24.000 US dollar. Nah, ini tuh untuk mencatat dividen yang diterima dari Lux, yaitu 30.000 US dollar dikalikan 80%. Lalu yang kedua, jurnal yang kedua yaitu investment in Lux pada income from Lux. Nah, ini tuh untuk mencatat pendapatan dari Lux sebesar 62.400 dengan perhitungan 78.000 dikalikan dengan 80%. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih ZAP pada tahun 2023 adalah 162.400 dengan pendapatan terpisah 100.000 ditambah dengan pendapatan 62.400 dari Lux. Dan saldo akun investasi di Lux pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
238.400 dengan saldo awal Zap Corporation itu 200.000 US dollar ditambah dengan pendapatan 62.400 dikurangi dengan dividen 24.000. Nah, untuk perhitungan lainnya atau metode alternatifnya lainnya itu ada pendekatan komputasi untuk laba bersih konsolidasi. Nah, untuk perhitungan lainnya itu seperti ini. Jadi kan tadi kan ZAP separate earning-nya itu 100.000, lalu ditambahkan dengan ZAP share of Lux separate earning, yaitu kan tadi separate earning dari Lux itu 50.000, lalu dikalikan dengan 80% yaitu kepemilikan saham ZAP pada Lux. Jadi totalnya adalah 40.000. Lalu ditambahkan dengan ZAP shares of Bits separate earning sebesar 22.400 yang dimana 40.000 dikalikan dengan 80% dikalikan 70%. Nah, 40.000 itu adalah separate earning dari si Bit dan juga dikalikan dengan 80% adalah kepemilikan saham ZAP pada Lux, lalu 70%-nya adalah kepemilikan Lux pada si Bit. Jadi seperti itu. Maka dapatkanlah hasil 22.400. Maka didapatkanlah ZAP's net income and controlling share of consolidated net income-nya adalah 162.400 US dollar, yang dimana itu total dari 100.000, 40.000, dan juga 22.400. Lalu untuk cara lainnya lagi, yaitu ini adalah perhitungan induk dan pengendali dari laba bersih konsolidasi berdasarkan penyajian laporan laba rugi konsolidasi dengan mengurangi bagian kepentingan non pengendali dari laba terpisah gabungan. Nah, di sini kan tadi dikasih tahu kalau kayak berapa separate earning dari si ketiga perusahaannya itu, lalu ditotal lah ke separate earning dari ketiga perusahaan tersebut, lalu dikurangi dengan non controlling interest share-nya. Nah, di sini ada direct non controlling interest in Bits income, yaitu 40.000 adalah separate earnings di si Bit, lalu dikalikan dengan 30% adalah uh, saham non pengendali dari Bitnya itu. Jadi 40.000 dikalikan 30%, maka dapatlah 12.000 US dollar. Lalu dikurangi lagi dengan indirect non-controlling interest in Bits income, yaitu 40.000 dikalikan 70% dikalikan dengan 20%. Nah, 40.000 itu kan separate earning. Lalu dikalikan dengan 70% yaitu besarnya kepemilikan saham Lux pada Bit, lalu dikalikan dengan 20% yaitu kepemilikan saham non pengendali dari Lux Corporation. Lalu dapatlah 5.600. Lalu dikurangi lagi dengan direct non-controlling interest in Lux income, yaitu sebesar 10.000 dengan perhitungan 50.000 yaitu separate earning Lux, lalu dikalikan dengan 20% atau saham non pengendali dari Lux Corporation sebesar 20%. Nah, lalu si non-control interest share ini dijumlah dengan total jumlah yaitu 27.600, dan si tadi total dari combine separate earning atau total dari keseluruhan separate earning sebesar 190.000 dikurang dengan total dengan non-controlling interest shares, maka 190.000 dikurang 27.600 didapatlah 162.400 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan komputasi lain atau alternatif lain dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini tuh untuk tabelnya tuh jadi separate earning tuh dirinci kayak semua ketiga separate earning perusahaan tersebut tuh dirinci 100.000, 50.000, 40.000. Lalu tuh yang kedua, allocate Bits income to Lux, yaitu sebesar 28.000. Nah, 28.000 ini tuh menjadi pengurang untuk si income-nya Bit. Jadi 40.000 dikurang 20.000, tetapi ini jadi penambah income di Lux. Nah, 28.000 ini tuh perhitungannya 40.000 yaitu separate earning Bit dikalikan dengan 70% yaitu kepemilikan saham Lux pada Bit. Jadi dapatlah 28.000. Nah, lalu yang kedua adalah allocate Lux income to ZAP sebesar 62.400. Nah, ini tuh tadi kan sudah dihitung. Bahwasannya tuh
78.000 dikalikan 80%. Nah, 78.000 itu adalah total dari separate earning looks ditambahkan dengan eh, konsolidasi atas pendapatan tambahan dari Bit Corporation, lalu dapatkanlah 78.000. Lalu dikalikan dengan 80%, yaitu kepemilikan ZEP pada Lux. Maka dapatlah 62.400. Nah, kalau untuk di Lux itu menjadi pengurang, sedangkan kalau untuk di ZEP itu income ini menjadi penambah. Lalu itu totallah untuk controlling share of net income-nya tuh di sini cuma hanya ZEP karena ZEP-nya lah pengendali atau induknya. Di sini ZEP controlling share of net income-nya yaitu sebesar 162.400. Sedangkan kalau untuk non-controlling interest share pada Lux dan MIT yaitu sebesar 15.600 untuk Lux dan 12.000 untuk MIT. Dari perhitungan alternatif ini, ditunjukkanlah bagian induk dan juga pengendali laba bersih konsolidasinya, serta bagian dari kepentingan non-pengendalinya. Nah, dari sini ditunjukkan bahwa pendapatan investasi Lux dari Bit Corporation itu yaitu sebesar 28.000 dan juga pendapatan investasi ZEP dari Lux Corporation yaitu sebesar 62.400. Lalu dari sini barulah dibuat kertas kerja konsolidasi. Nah, untuk entry kertas kerja konsolidasi A dan B, jadi nanti di kertas konsolidasinya itu ada pengurang. Nah, ini untuk penjelasannya. Kalau untuk entry kertas kerja konsolidasi A dan B itu untuk menghilangkan pendapatan investasi, dividen, dan saldo investasi dan ekuitas untuk investasi Lux di BIT. Sedangkan kalau untuk entry C dan juga D itu untuk mengeliminasi pendapatan investasi, dividen, dan saldo investasi dan ekuitas untuk investasi ZAP pada Lux. Sedangkan kalau untuk enter ini untuk mencatat kepentingan non pengendali dalam pendapatan dan dividen BIT dan Lux. Nah, nanti di sini diketahuilah jurnalnya atau pengurangnya itu di sini. Uh, nah, dari sini adalah entry atau penjelasan untuk bagian entry E. Untuk non controlling interest share pada Lux yaitu sebesar 15.600. Lalu untuk non controlling interest share BIT sebesar 12.000. Lalu untuk dividends yaitu sebesar 12.000. Lalu untuk non controlling interest Lux sebesar 9.600. Lalu untuk non controlling interest BIT sebesar 6.000. Nah, untuk jurnal-jurnal ini itu untuk mencatat atau memasukkan bagian kepentingan non-pengendali dari pendapatan anak perusahaan dan juga dividen. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasi dari ZEP Corporation and Subsidiary untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2023 dalam ribuan. Di sini ada income statement, return earning statement, dan juga balance sheet. Untuk jelasnya mungkin bisa dilihat di sini. Dan ini adalah entry-entry yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini ada debits dan juga credits-nya. Ini untuk mencatat adjustment dan juga elimination-nya. Dan ini adalah untuk bagian non-controlling interest atau untuk kepentingan non-pengendalinya. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa kepentingan non-pengendali awal bid sebesar 40.000 US dollar hanyalah persentase kepentingan non-pengendali langsung sebesar 30% dikalikan ekuitas bid sebesar 150.000 US dollar pada awal tahun 2023. Nah, bagian kepentingan non pengendali BIT ini adalah 30% dari pendapatan BIT yang dilaporkan sebesar 40.000 US dollar. Demikian pula, kepentingan non pengendali awal sebesar 50.000 US dollar pada Lux adalah 20% dari ekuitas Lux sebesar 250 US dollar pada tanggal 1 Januari 2023 dan bagian kepentingan non pengendali Lux sebesar 15.600 US dollar adalah 20% dari laba bersih Lux yang dilaporkan. Bagian pengendali dari laba bersih dan laba ditahan konsolidasi sebesar 162.400 US dollar dan 202.400 US dollar masing-masing sama dengan laba bersih dan laba ditahan dari ZAP Corporation.
Demikian penjelasan mengenai struktur dari eh, kepemilikan tidak langsung berstruktur induk anak cucu. Selanjutnya, untuk bagian struktur yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kepada bagian in connecting affiliates. Dengan saya Sanli dengan NIM akhir 196. Connecting affiliates merupakan struktur koperasi di mana entitas perantara atau connecting affiliate menghubungkan dua atau lebih anak akut perusahaan dalam suatu grup bisnis. Struktur ini membentuk jaringan yang kompleks, memungkinkan aliran kendali dan kepemilikan tidak langsung. Terdapat tiga karakteristik utama. Yang pertama itu ada terdapat connecting affiliates. Connecting affiliate ini merupakan entitas yang berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan induk dengan perusahaan anak tingkat kedua atau seterusnya. Jika Contohnya, jika perusahaan A menguasai 70% perusahaan B dan perusahaan B menguasai 60% perusahaan A, maka perusahaan B berperan sebagai connecting affiliate. Selanjutnya ada network effect. Network effect ini adalah suatu kondisi yang terjadi ketika suatu connecting affiliate menghubungkan beberapa anak perusahaan sekaligus, menciptakan pola interkoneksi multi saluran. Efek ini memperbesar jangkauan kontrol perusahaan induk. Selanjutnya ada complex ownership webs. Ini merupakan pola kepemilikan yang saling terkait dan berlapis. Seringkali melibatkan kombinasi kepemilikan tidak langsung atau tidak langsung dan hubungan timbal balik. Selanjutnya ada tipe-tipe dari connecting connecting struktur. Yang pertama ada tipe satu atau common subsidiary struktur. Bisa dilihat di gambar pertama. Nah, karakteristik untuk tipe ini adalah dua anak perusahaan, misalkan sub A atau sub B, bersama-sama menguasai satu entitas, yaitu si C. Implikasinya, perusahaan induk memiliki kepemilikan tidak langsung di C melalui dua jalur. Yang kedua, perhitungan kepemilikan yang efektif. Nih, kalau dilihat ya, kalau parenting itu kan punya 60% dikali 70% yang kepunyaan sub A ke si C. Ditambah sama 80 dikali 55 yang terdapat pada gambar. Nah, itu menghasilkan 42% ditambah 44%, menghasilkan 86%. Lalu eliminasi ganda yang diperlukan saat konsolidasi. Selanjutnya pada tipe kedua, kondisi circulator connection structure. Ini dapat dilihat karakteristik utamanya itu rantai kepemilikan melingkar di mana anak perusahaan terakhir memiliki saham di perusahaan di atasnya. Lalu implikasinya membentuk klub kepemilikan yang kompleks, memerlukan perhitungan kepemilikan melingkar atau circular ownership calculation, lalu berpotensi menciptakan infinite loop dalam perhitungan ekuitas. Lalu yang ketiga, di gambar yang ketiga itu kita bisa lihat bahwa anak perusahaannya saling memiliki saham satu sama lain. Implikasinya, yang pertama membutuhkan metode aljabar yang akan dijelaskan pada selanjutnya untuk menghitung kepemilikan bersih. Lalu eliminasi ekuitas timbal balik, reciprocal equity, lalu yang wajib dilakukan, lalu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan operasional. Lalu kita lanjutkan kepada slide selanjutnya, yaitu perhitungan persentase kepemilikan. Yang pertama, atau kita sebutkan ada metode matriks untuk struktur kompleks. Metode ini digunakan untuk menghitung kepemilikan efektif dalam struktur indirect holding yang melibatkan banyak lapisan atau hubungan silang, dapat dikatakan cross ownership. Metode metode dalam hal ini memiliki dua langkah. Langkah pertama yaitu menyusun matriks kepemilikan.
Matriks kepemilikan ini dapat disusun dengan pertama membuat seperti tabel. Tabel ini eh, dengan struktur seperti ini. Baris mewakili entitas investor, perusahaan yang memiliki saham, lalu yang kolom memiliki entitas yang diinvestasikan, lalu sel berisi persentase yang kepemilikan langsung. Dapat dilihat pada slide ini. Lalu untuk contoh matriksnya kita bisa lihat. Lalu untuk langkah keduanya yaitu menghitung kepemilikan efektif. Jadi ini ada formula aljabar matris. Yang pertama rumusnya seperti ini. Kepemilikan efektif sama dengan I dikurang A tutup kurung pangkat minus satu. I dimaksudkan ini adalah matriks identitas yang diagonalnya satu, lainnya 0. Lalu ada A, matriks kepemilikan langsung. Contoh perhitungannya bisa dilihat susun matriks seperti ini. Gitu, seperti. Lalu eh, dalam langkah ini kita dapat mencari inverse-nya dulu. Minus A dipangkat minus satu menggunakan metode eliminasi Gauss atau software. Lalu hasil matriks inverse matrix memberikan kepemilikan efektif setiap entitas. Lalu yang kedua, metodenya yang bisa kita gunakan adalah metode aljabar. Metode aljabar ini digunakan untuk struktur kepemilikan silang atau circular ownership. Langkah yang pertama yaitu menyusun persamaan. Nah, cara untuk membuat persamaan itu bisa dengan pertama kepemilikan langsung, yang kedua kepemilikan tidak langsung melalui entitas. Contoh kasusnya ada misalkan nih P memiliki 60% A secara langsung, lalu A memiliki 30% B, lalu B memiliki 20% A. Nah, itu berarti kita bisa bikin nih dari variabelnya dulu. X itu kepemilikan efektif P di A, terus Y itu kepemilikan efektif P di B. Nah, lalu kita buat di persamaannya. X itu berarti kan 60% ditambah 20% dikali Y. P memiliki A langsung ditambah efek B memiliki A. Lalu Y-nya itu kita buat persamaan 30% dikali X. X ini kan dibilang kepemilikan P di B melalui A. Lalu ada langkah yang kedua, solusi persamaan. Nah, kita substitusi dulu persamaan A ke persamaan 1. Persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi, eh, dari X-nya itu eh, X itu kan ada persamaannya tadi ya, yang ada Y-nya. Nah, si Y-nya itu diganti dengan persamaan yang udah dibuat sebelumnya yang 30% dikali X. Nah, itu dimasukin menghasilkan X sama dengan 60% ditambah 20% dikali 30% dikali X. Menghasilkan 60% ditambah 6% dikali X. Lalu dipindahkan, pindah sisi menjadi X dikurang 0,06 X sama dengan 60%. Lalu 0,94 X sama dengan 60% yang menghasilkan dipindahkan agar bisa kelihatan X-nya itu dengan cara 60% dibagi 0,94 menghasilkan 63,83%. Selanjutnya ada kemudian kita menghitung si Y-nya. Caranya simpel banget, tinggal masukin ke persamaan si Y 30% dikali X. Nah, karena X sudah diketahui, tinggal 30% dikali 63%, 83% sama dengan 19,15%. Lalu kita ada contoh soal di slide selanjutnya. Lalu, ini contoh soalnya, eh, kita punya soal yang memiliki keterangan sebagai berikut. PT Induk memiliki 80% saham dari PT Anak A, lalu 70% dari PT Anak B. Nah, bisa kebayangkan ya, jadi ada eh, PT Induk, terus PT A, PT B. Itu 80 sama 70. Lalu PT Anak A memiliki 60% ke si cucu si C. Lalu PT Anak B memiliki saham 40% ke si cucu. Berarti yang ke cucu A 60% dan B 40%. Lalu PT cucu adalah afiliasi penghubung antara PT Anak A dan PT Anak B. Langkah pertama, perhitungan kepemilikan efektif.
Yang kedua, langkah kedua yaitu eliminasi investasi. Lalu langkah ketiga, perhitungan kepentingan non pengendali. Lalu langkah keempat yaitu membuat jurnal eliminasi. Dan yang terakhir adalah membuat kertas kerja konsolidasi atau neraca. Mari kita bedah satu-satu ya dari langkah pertama. Nah, sebelumnya tuh di gambar kanan itu kita bisa lihat ini merupakan laporan keuangan, data keuangan yang diberikan. eh ini tuh biasanya dalam berbentuk satu-satu, tapi karena ini untuk menghemat tempat, jadi akhirnya dibuat seperti ini. Tapi aslinya adalah data satu-satu dan belum dibentuk konsolidasi. Lalu langkah pertama itu kita bisa menghitung kepemilikan PT induk dalam PT cucu. Pertama melalui PT anak A. Itu 80% dikali 60%. Karena kan terlihat ya dari step sebelumnya. Lalu menghasilkan 48%. Lalu PT anak B menghasilkan 70% dikali 40% menghasilkan 28%. Nah, total kepemilikan efektifnya yaitu dijumlahkan, yaitu menghasilkan 76%. Lalu kepentingan non-pengendali atau kalau kita sering sebut adalah non-controlling interest, itu NCI, atau di sini kalau bahasa Indonesia KNP, itu tinggal 100% dikurangin hasil yang tadi 76% menghasilkan 24%. Lalu selanjutnya ada langkah kedua, yaitu eliminasi investasi. Eliminasi investasi ini ada dua. Yang pertama, eliminasi investasi PT Anak A dalam PT Cucu C. Yang pertama, investasi A dalam C itu kan 6.000 ya, kita bisa lihat di gambarnya 6.000 di sini. Lalu eh, bagian A atas ekuitas C itu ada di 60%, karena dia naruhnya 60%. Berarti tinggal dikali 60% dikali 6.000 ditambah 2.500. 2.500-nya dapat dari mana? 2.500 itu dapat dari eh, bagian piutang usahanya. Sama dengan 60% dikali 8.500 menghasilkan 5.100 juta. Selanjutnya ada perhitungan goodwill. Goodwill yang didapat adalah dari 6.000 dikurang dikurang 5.100 perhitungan bagian A atas ikutas C. Lalu ada eliminasi investasi PTB, PT Anak B dalam PT Cucu C. Investasinya tadi disebutkan yaitu 4.000. Lalu bagian B atas ekuitas C tinggal seperti tadi, 40% dikali 6.000 ditambah 2.500 sama dengan 40% dikali 8.500 menghasilkan 3.400 juta. Atau bisa dikatakan 3,4 miliar. Lalu cara perhitungan goodwill tinggal 4 miliar dikurang 3,4 miliar menghasilkan 0,6 miliar atau sama dengan 600 juta. Selanjutnya kita bisa menghitung total goodwill dari akuisisi PT Cucu C. Tinggal dijumlahkan dari yang pertama itu 900 juta ditambah 600 juta menghasilkan 1.500 juta atau 1,5 miliar. Selanjutnya itu terdapat langkah ketiga yaitu perhitungan kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali dalam PT Anak A pertama itu KNP-nya berarti kan tadi 80% ya kepemilikannya. Berarti tinggal 100% dikurang 80% menghasilkan 20%. 20% ini dikali dengan ekuitas A yaitu 18.000 menghasilkan 3.600 juta atau 3,6 juta. Lalu eh, kepentingan pengendali pada PTB itu perhitungannya juga sama seperti tadi, tinggal dikali pada ekuitas B. Menghasilkan 5.700 juta atau 5,7 juta. 5,7 miliar maksudnya. Lalu kepentingan pengendali pada PT Cucu C yaitu ada di 24%. 24% ini dapat dari
Yang sebelumnya kita dihitung di langkah pertama itu menghasilkan 24% dikali 8.500 sama dengan 2.040.000.000. Lalu konsolidasi tinggal dijumlahkan, ditotalkan semua menghasilkan 11.340. Oke, nextnya kita pada langkah 4 yaitu membuat jurnal eliminasi, tinggal kita masukkan pada akun-akun seperti ini. Yang pertama, jurnal eliminasi investasi A dalam C. Yang pertama itu debitnya itu terdapat di modal saham dan laba ditahan dan goodwill dimasukkan pada investasi pada PT Cucu C. Ini tinggal dimasukkan ya dari 3.600 ditambah 1.500 yang ada di tabel ini, 1.500 goodwill, lalu masukkan investasi pada cucu 6.000 VC, oke. Lalu yang kedua jurnal eliminasi 2 yaitu investasi B dalam C, modal saham sama seperti sebelumnya, seperti itu menghasilkan 4.000 seperti investasi pada awal soal. Lalu jurnal eliminasi yang ketiga, investasi induk dalam A, yaitu modal saham, modal ditahan, kepentingan pengendali, pada investasi pada PT Anak A, dan laba ditahan. Selanjutnya ada jurnal eliminasi keempat, investasi induk dalam B, ada modal saham, laba ditahan, dan kepentingan pengendali pada investasi PT Anak B dan laba ditahan B. Laba ditahan pada B. Oke, ini juga bisa kita lihat kan bahwa ada kertas kerja konsolidasinya. Sebenarnya em, tinggal memindahkan saja dari sini. Nah, ini tinggal diisi kan karena tadi investasinya udah pindah menjadi 16.000, lalu 14.000, investasi pada C itu 6.400 sudah, lalu ditotalkan yang berarti kan balance pada aset dan juga kewajiban dan ekuitas. Sekian dari saya, selanjutnya akan diberikan materi oleh Sihab. Terima kasih. Oke, setelah belajar father son grandson dan connecting affiliate, terus sekarang saatnya kita menerapkan eh, yang kita pelajari tadi ke soal kasus. Nah, di sini soal kasusnya saya ambil dari modul bukunya BIMS gitu. Nah, terus di sini saya ngambil contoh yang cukup mudah yaitu father son grandson. Ini bisa dilihat dari analogi di sini, yaitu pot, si, dan toy itu bentuknya itu father son grandson. Nah, terus di soal ini itu ceritanya pada akhir Desember 2016 itu disajikan eh, aset dan ekuitas dan liability dari pot dan si. Nah, pot ini mempunyai kepemilikan atas si itu 80%. Nah, terus di tahun 2017-nya, si itu mengakuisisi 70% sahamnya Toy. Nah, si itu mengeluarkan 588 ribu dolar untuk mengakuisisi Toy. Nah, sedangkan net asset Toy itu 800 ribu dolar, terus ekuitasnya itu si Toy 800 ribu dolar capital stock dan 200 ribu dolar return earning. Nah, di sini Toy itu nggak punya liabilitas. Nah, terus di data akhir 2017, ini Pot itu menghasilkan laba 600 ribu dolar, terus C itu menghasilkan laba 200 ribu dolar, dan T menghasilkan laba 120 ribu dolar. Nah, ini dividen-dividennya, dan ini antitrust profitnya. Nah, pot itu mempunyai antitrust profit dari penjualan tanah ke Toy. Dan Toy punya antitrust profit dari penjualan merchandise ke C gitu. Nah, kita itu pertama diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan atas
bukunya Pot dan bukunya C pada tahun 2017 gitu atas investment mereka pada tahun 2017. Nah, jadi kita perlu mencatat investmentnya si C dan investmentnya si Pot gitu. Oke, kita pertama nyatet dari bukunya si dulu. Karena si ini kan dia mengakuisisi si Toy. Nah, jadi pertama-tama itu kita mencatat akuisisi si atas Toy gitu. Nah, jadi di sini kita mencatat jurnal akuisisinya dulu, yaitu seperti biasa investment pada Toy, investment in Toy pada cash, itu dia sebesar nominalnya ini. Dia kan mengeluarkan $588.000. Nah, terus lanjut pada akhir tahunnya, pada akhir tahun 2017, kita itu mencatat dividen dari Toy. Si itu si kan dapat dividen berhak dapat dividen atas Toy. Nah, sedangkan Toy itu membagikan pada tahun 2017 membagikan dividen itu $40.000. Nah, kepemilikan si pada Toy itu kan 70%. Nih, 70%. Jadi $40.000 ini kita kalikan dengan 70%. Hasilnya 28.000. Nah, terus setelah kita mencatat dividennya, kita mencatat pembagian laba atas Toy. Nah, pada tahun 2017, Toy kan menghasilkan $120.000. Nah, si memiliki kepemilikan di itu memiliki kepemilikan di itu 70%. Nah, tapi di sini Toy kan punya unrealized profit. Dia itu ngejual inventory ke si gitu. Nah, unrealized profit ini nggak bisa kita akuin. Jadi 120.000 ini kita kurangin dulu dengan 20.000. Hasilnya kan 100.000. Nah, yang 100.000 itu baru kita bagikan yang dengan kepemilikan si ini kan si mempunyai kepemilikan 70%, artinya yang 100.000 itu kita kalikan dengan 70%. Nah, jadi si itu mendapat income dari Toy itu 70.000 dan income ini menambah investment si pada Toy sebesar 70.000 juga. Nah, baru kita mencatat dari sisinya POTS atau dari bukunya POTS. Nah, kalau dari bukunya Potspot kan itu nggak investment pada tahun 2017, nggak investment ke siapa-siapa. Nah, Pot itu investment ke si itu di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2017 ini, Pot cuma perlu mencatat dividen dan pembagian labanya aja. Jadi sama kayak di buku si tadi, kita nyatat dividennya dulu. Nah, si itu kan membagikan dividen sebesar 120.000. Nah, Pot memiliki kepemilikan di si itu 80%. Jadi 120.000 ini dikali 80%, hasilnya 96.000. Jadi pot itu mendapat cash atas dividen pada si dan mengurangi investment di si sebesar 96.000. Karena dividen itu kan mengurangi investment. Nah, terus lanjut ke pembagian labanya. Nah, si itu pada tahun 2017 memiliki eh, laba 200.000. Nah, eh, pot itu memiliki kepemilikan di si kan sebesar 80%. Nah, jadi 200. Nah, di sini sih itu nggak punya unrealized profit. Jadi langsung aja kan. Kalau Toy kan punya unrealized profit, jadi kita perlu ngurangin ke 20 ribunya dulu. Nah, karena si nggak punya unrealized profit, jadi 200.000 kita langsung kalikan dengan 80%. Nah, hasilnya itu 160.000. Nah, 160.000 ini kan si dapat income juga dari Toy kan, sebesar 70.000. Nah, 160.000 ini kita tambahkan dengan 70.000 tadi. Hasilnya 230.000. Nah, dikurangin dengan investment dari Toy tadi yang atas dividen ini 28.000. Nah, jadinya kan 160.000 ditambah 70.000 itu 230. 230 dikurang 28.000. Itu 102 tadi. Kak. Nah, setelah mencatat dividen dari C, pot itu tinggal mencatat pembagian laba dari C. Nah, pada tahun 2017 C itu kan menghasilkan laba $200.000. Nah, di sini C itu nggak punya unrealized profit, nggak kayak Toy.
Kalau Toy kan punya realized profit, jadi kita perlu kurangi dengan 20.000 dolarnya. Nah, karena sih nggak punya realized profit, kita bisa langsung kalikan sama 80%-nya. Nah, tapi kita harus ingat di sini itu eh, si itu juga dapat income dari Toy sebesar 70.000. Nah, jadi 200.000 laba si ini harus kita tambahin dulu dengan income dari Toy tadi 70.000. Karena itu kan kita harus nyatanya dari si dulu, dari bawah ke atas dulu. Jadi 200.000 ditambah 70.000 itu kan hasilnya 270.000. Nah, baru kita kalikan kepemilikan pot yaitu 80%. Nah, hasilnya itu 206.000. Nah, terus kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita disuruh mencatat schedule alokasi atas laba masing-masingnya di tahun 2017. Gitu kan. Nah, di sini kita langsung pindahin data yang di sini. Kita langsung pindahin aja. Nah, di schedule alokasi ini kita nggak menghitung menggunakan komponen dividen, tapi kita cuma gunain starting sama realized profitnya. Di sini si pot itu di sini yang perlu kita ingat itu kalau investment kayak gini kita selalu ngerjain dari bawah ke atas dulu, dari Fatherson Grandson. Nah, kita harus ngerjain dari Grandson dulu. Nah, di sini si Toy itu kan punya laba 120.000 nih, 120.000. Terus dia punya unrealized profit 20.000. Nah, kita kurangin sama kayak di sebelumnya, kita kurangin 120.000 kurang 20.000. Hasilnya itu 100.000. Nah, 100.000 ini baru kita alokasikan ke si. Si kan punya kepemilikan atas Toy 70%, jadi 100.000 kurang 70.000. Nah, jadi Toy itu berkurang 70.000, nah si itu berkurang 70.000, dan di si bertambah 70.000. Nah, sisa dari Toy ini 100 kurang 70 kan 30.000. Nah, 30.000 ini itu hak atas mengontrolin interestnya gitu. Nah, sedangkan di C, kita lanjut ke C, itu kan dia punya laba 200.000. Nah, terus dia nggak punya unrealized profit nih, dia nggak ada unrealized profit. Jadi 200.000 ini langsung kita tambahin aja atas income dari Toy ini, pembagian laba dari Toy yang 70.000 tadi. Jadi 200.000 ditambah 70.000 hasilnya 270.000. Nah, 270.000 ini yang baru kita alokasikan ke pot. Nah, pot itu punya kepemilikan atas si 80%. Jadi 270.000 ini kita kalikan dengan 80%. Nah, hasilnya kan 216.000. Nah, di si itu berkurang 216.000 dan di pot bertambah 216.000. Nah, sisanya nih yang 270 kurang 216 itu kan 54.000. Nah, ini sama kayak Toy. Ini diakuin sebagai pemegang saham non-controlling interest atau NCI. Terus kita lanjut ke pot nih. Pot kan menghasilkan laba 600.000 dolar. Terus dia punya unrealized profit 40.000. Jadi kita kurangin hasilnya itu 560.000 dolar. Terus pot dapat income dari si itu 219.000. Jadi 560 ditambah 216 hasilnya 776. Jadi totalan income pot itu 776 dan total net income C itu 270. Terus tapi 216-nya punya pot dan 54-nya punya NCI. Terus net income Toy itu 100.000, tapi 70.000 punya C dan 30.000 punya NCI. Terus kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu kita disuruh membuat eh, aset dan liabilitas dan ekuitas atas masing-masing perusahaan, masing-masing company. Nah, seperti yang tadi aku bilang, jadi kita itu ngerjainnya dari paling bawah dulu, dari grand sum dulu. Nah, kita mulai dari Toy. Toy itu kan kita mulai dari asetnya dulu. Nah, Toy itu kan punya di sini di awal 2017 dia punya aset 800.000. Terus dia si Toy menghasilkan laba 120.000 dan dia membagikan dividen 40.000. Jadi 800.000 ditambah 120.000 dikurang 40.000. Hasilnya kan 880.000. Nah, sini dikasih tahu nih, dikasih informasi liabilitas masing-masing company.
pot itu 600.000, si 400.000, dan toy 200.000. Nah, tapi kan di awal tahun, toy ini kan nggak punya liabilitas, nggak punya utang. Tapi kok kenapa di sini liabilitas nambah 200.000? Nah, berarti asumsinya karena liabilitas nambah, jadi asetnya itu juga nambah. Berarti asumsinya anggap aja toy itu minjem ke bank, nah liabilitasnya nambah, tapi asetnya itu juga nambah, yaitu cashnya juga nambah gitu kan. Atau misalkan dia beli aset gitu kan, terus dia tapi ngutang dari bank. Dia beli tanah ngutang dari bank kan juga bisa. Jadi liabilitasnya nambah, asetnya juga nambah. Nah, berarti yang 880.000 tadi, yang 800 tambah 120 kurang 40 tadi, itu kan hasilnya 880. Nah, 880 ini kita tambahin sama liabilitasnya, yaitu 200.000. Nah, hasilnya 1.080.000. Nah, ini total aset toy jadi 1.080.000. Nah, kalau liabilitasnya itu tinggal mindahin nih, tadi kan udah dikasih tahu, terus capital stocknya juga tinggal mindahin, yang ini nih, 600.000. Terus kita lihat ke data rekeningnya. Nah, di awal tahun kan dia punya 200.000 data rekening. Nah, dia menghasilkan laba 120.000, jadi 200 ditambah 120, terus dia punya dividen atau membagikan dividen 40.000. Jadi 200 tambah 120 dikurang 40, hasilnya itu 280. Jadi total liabilitas dan ekuitas toy itu 1.080.000. Nah, balance kan 1.080, 1.080. Terus kita lanjut ke C. C itu kan eh, kita lanjut ke C. C itu kan di awal tahun punya aset 1.400 atau 1.400. Nah, terus dia itu mempunyai laba sebesar menghasilkan laba sebesar 200.000. Nah, terus dia membagikan dividen 120.000. Nah, tapi sih kan di tahun 2017 ini mengakuisisi Toy. Nah, jadi dia itu pada saat mengakuisisi otomatis dia kan mengeluarkan cash gitu kan. Nah, jadi otomatis asetnya si itu eh, berkurang gitu kan. Yang tadi ya yang 140 ini setelah kita tambahin 200 terus dikurang 120, kita kurang juga sama ini atas akuisisi toy-nya yaitu sebesar 588. Jadi 1.480 dikurangin 588 hasilnya 892.000. Nah, setelah mengakuisisi, si kan itu mendapat dividen dari toy. Nah, yang di sini nih. Si itu mendapat dividen dari toy sebesar 28.000. Nah, cashnya nambah kan? Artinya asetnya si juga nambah. Jadi yang 892.000 tadi eh, ditambah 28.000, hasilnya 920.000. Nah, ini aset dari si. Nah, si itu punya investment ke toy, itu kan dia tadinya 588 kan, yang ini 588. Nah, terus, nah kita lihat di sini. Investment si yang tadinya 588, nah berkurang karena dia nggak, si itu menerima dividen. Itu kan jadi 588 dikurang 28.000, terus ditambah income atas toy gitu kan. Income dari toy itu kan menambah investment dari si. Jadi 588 ditambah 28, terus 588 dikurang 28 ditambah 70, hasilnya 630. Jadi investment akhir si atas toy itu 630. Nah, jadi total aset si itu 1.550.000 dolar. Terus lanjut ke liabilitas dan ekuitas si. Nah, kalau liabilitas itu sama kayak tadi, tinggal mindahin aja kan 400.000 dolar. Capital stoknya juga tinggal mindahin 800.000. Nah, di sini nih, capital stock si 800.000. Nah, terus kita tinggal ngitung return earningnya. Return earning si di awal tahun 2017 kan 200.000. Nah, terus si itu dapat mempunyai laba 200.000 lagi. Berarti kan 200 tambah 200. Terus dia ngebagiin dividen 120. Jadi dikurang 120. Nah, tapi si kan juga dapat income dari toy gitu kan. Yang tadi nih, si dapat income dari toy sebesar 70.000. Nah,
280.000 tadi kita tambahin dengan 70.000. Hasilnya 350. Nah, itu rekening akhir dari C. Nah, jadi total liabilitas dan ekuitas C itu 1.550.000. Nah, udah balance nih. Kita sisa ngitung si pot. Pot tuh mempunyai aset di awal 3.200 atau 3.200.000. Nah, dia punya laba atau menghasilkan laba itu 600.000 dolar. Jadi 3.200 ditambah 600. Terus dia ngebagiin dividen 200, jadi dikurang 200. Nah, hasilnya kan 3.600.000 atau 3.600. Terus dia dapat dapat dividen dari si. Tuh. Dia kan dapat cash atas dividen atas investment ke si 96.000. Jadi 3.600.000 tadi ditambah 600.000, 96.000. Hasilnya itu 3.696.000. Nah, terus kita lanjut menghitung investment pot atas si. Nah, di awal itu pot mempunyai investment pada situ 800.000 dolar. Nah, terus kita lihat ke jurnalnya lagi nih. Yang 800.000, nah itu kan berkurang karena si pot itu nerima dividen dari si. Jadi berkurang 96.000. Nah, terus bertambah karena pembagian laba dari si ke pot gitu kan. Ditambah 216.000. Jadi hasil akhirnya itu 920.000. Nah, jadi nilai investasi akhir pot atas itu 920.000. Jadi total aset pot di tahun 2017 itu 4.616.000. Terus kita lanjut menghitung liabilitas dan ekuitasnya. Nah, liabilitas pot itu tinggal mindahin sebesar 600.000. Kita capital stocknya juga tinggal mindahin dan kita tinggal hitung return earningnya. Nah, return earningnya kan hampir sama kayak ASI gitu ya. Jadi di awal itu pot punya 1.000 atau 1 juta return earning. Terus dia menghasilkan laba 600.000, jadi tambah 600, terus dikurang 200 karena dividen. Nah, terus eh, pot itu nerima income dari si. Nah, investment income dari si sebesar 216.000. Jadi 1.400.000 tadi ditambah 216.000, hasil akhirnya itu 1.616.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas pot itu 4.616.000. Nah, ini udah balance. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan atas bab ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.